Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaliatul Hasanah dengan NIM 0083 dari Manajemen Investasi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa saham yang saya beli di Mirai Asset atau New Mirai. Di sini saya membeli 4 jenis saham. Yang pertama, saya membeli saham AHAP, satu lot dengan harga 9.300. Yang kedua, saya membeli saham Aisyah satu lot dengan harga 11.800. Yang ketiga, saya membeli saham Aku 10 lot dengan harga 14.000. Yang keempat, saya membeli saham Goto 2 lot dengan harga 15.200. Nah, kenapa di sini saya membeli saham-saham yang murah? Yang pertama, alasan saya karena valuasinya rendah yang membuat saham ini terlihat undervalued dan menarik bagi investor yang mencari potensi keuntungan di masa depan. Yang kedua, keuntungan ini membuat adanya potensi turnaround atau pemulihan kinerja perusahaan yang memberikan harapan kenaikan harga. Yang ketiga, saham murah ini seringkali menjadi objek spekulasi karena volatilitasnya yang meskipun resikonya tinggi. Yang keempat, kemungkinan akuisisi atau restrukturisasi dapat menjadi katalisator untuk perubahan besar. Dan yang terakhir, sentimen pasar sementara seringkali menyebabkan harga saham turun sementara, menciptakan peluang yang baru. Meski demikian, analisis yang mendalam ini tetap diperlukan karena resiko fundamental dan likuiditas saham yang murah seringkali cukup tinggi. Sebelum membeli saham berharga murah seperti AHAP, Aisyah, Aku, dan Goto, penting untuk melakukan analisis yang menyeluruh. Secara fundamental, periksa kesehatan keuangan perusahaan melalui laporan keuangan yang mencakup aset, liabilitas, pendapatan, dan laba bersih. Evaluasi juga kredibilitas manajemen dan prospek bisnis yang jangka panjang. Secara teknikal, analisis pergerakan harga, volume perdagangan, dan indikator seperti RSI atau MACD untuk memahami tren pasar. Pertimbangan resiko seperti likuiditas yang rendah, volatilitas yang tinggi, dan potensi masalah fundamental perusahaan tentu perlu diperhatikan pada sentimen-sentimen pasarnya, yang termasuk dari isu eksternal dan berita terbaru yang dapat mempengaruhi harga saham. Dalam strategi ini, investasi perlu ditetapkan tujuan yang jelas, diversifikasi portofolio, dan batasi porsi investasi pada saham yang beresiko tinggi. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pendekatan ini, kita dapat membantu keputusan investasi yang lebih bijaksana dan mengurangi potensi kerugian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.